Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nurul Fajria dari kelas 6B Sosiologi dengan NIM 12080300233. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep demografi, manfaat demografi, dinamika penduduk, teori penduduk, kritikan teori Malthus, dan teori transisi demografi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari demografi itu sendiri. Demografi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan graphein yang berarti menggambar atau menulis. Oleh karena itu, demografi dapat diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk. Yang selanjutnya ada manfaat ilmu demografi. Yang pertama adalah mempelajari kuantitas, komposisi, dan distribusi penduduk dalam satu daerah tertentu serta perubahan-perubahannya. Dan yang kedua adalah menjelaskan bagaimana pertumbuhan masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk pada masa yang akan datang, masa mendatang. Yang ketiga adalah mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dan bermacam-macam aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan keamanan. Dan yang terakhir adalah mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk pada masa yang akan datang. Dan yang selanjutnya ada pembagian ilmu demografi. Yang pertama, demografi murni atau demografi formal, di mana demografi ini menggunakan teknik perhitungan rumus, statistik, dan matematik untuk memperoleh gambaran penduduk variabel demografi. Yang kedua ada demografi sosial. Sosiologi demografi ini memberikan pengertian terhadap pertanyaan ilmiah dalam bidang sosial yang ada hubungannya dengan sebab musabab gitu, dari pola-pola penduduk dan proses kependudukan. Yang ketiga ada studi kependudukan atau population studies. Maksudnya kependudukan sebagai studi yang bisa memberikan informasi yang telah komprehensif mengenai sebab, akibat, dan solusi pemecahan masalah dari munculnya fenomena demografi. Nah, sehingga studi kependudukan ini membutuhkan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, sosial ekonomi, dan geografi. Yang terakhir, yang keempat, itu demografi sosial. Nah, demografi sosial ini yang menganalisis berdasarkan kualitatif melalui aspek sosiologis, misalnya lembaga sosial seperti keluarga, ekonomi, dan agama yang mempengaruhi fertilitas, mortalitas, dan migrasi, serta interaksi pada suatu karakteristik sosial seperti distribusi usia. Dan yang selanjutnya itu ada dinamika penduduk. Nah, pertama ada pertumbuhan penduduk. Keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk itu dipengaruhi oleh yang pertama, pertumbuhan penduduk alamiah yang disebabkan oleh fertilitas dan mortalitas. Dan yang kedua ada pertumbuhan penduduk karena migrasi, baik migrasi masuk maupun migrasi keluar. Dan yang selanjutnya itu ada teori penduduk. Para ahli ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Nah, yang pertama itu adalah penganut aliran dari Malthusian dipelopori oleh Thomas Robert Malthus, penganut aliran neo-Malthusian dipelopori oleh Garrett Hardin dan Paul Ehrlich. Yang kedua, kelompok kedua itu ada penganut aliran Marxist dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels.
Dan yang ketiga itu ada kelompok John Stuart Mill, Arsène Dumont, dan Emile Durkheim. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran dari Malthusian. Teori ini dipelopori oleh Thomas Robert Malthus. Nah, Malthus ini mengemukakan beberapa pendapat tentang kependudukan. Yang pertama, penduduk apabila tidak ada pembatasan akan berkembang baik dengan sangat cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi ini gitu. Dan yang kedua adalah manusia untuk hidup ini memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Nah, untuk keluar dari permasalahan kekurangan pangan tersebut, pertumbuhan penduduk harus dibatasi gitu. Yang selanjutnya adalah pembatasan pertumbuhan penduduk itu dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, cara pertama itu preventive checks dan positive checks. Yang preventive checks itu yaitu pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran. Preventive checks dibagi menjadi dua. Jadi preventive checks itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama moral restraint atau pengekangan diri, yaitu segala usaha untuk mengekang nafsu seksual. Dan yang kedua peace atau pengurangan kelahiran seperti aborsi, penggunaan alat-alat kontrasepsi, homoseksual, dan promiscuity adultery. Yang selanjutnya tadi kan dibagi dua. Yang kedua itu positive checks, yaitu pengurangan penduduk melalui proses kematian. Positive checks ini juga sama dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan. Kejahatan di sini menjelaskan bagaimana segala jenis pencabutan nyawa sesama manusia seperti pembunuh anak-anak, pembunuh orang-orang cacat, dan orang-orang tua gitu ya. Dan yang kedua adalah kemelaratan, yaitu segala keadaan yang menyebabkan kematian seperti berbagai jenis penyakit dan epidemi, bencana alam, kelaparan, kekurangan pangan gitu ya, dan peperangan. Nah, yang selanjutnya itu ada juga kritikan dari teori terhadap Malthus ini gitu ya. Beberapa kritik terhadap teori Malthus adalah Malthus tidak memperhitungkan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada kemajuan bidang transportasi, yang kedua kemajuan bidang teknologi, yang ketiga usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan yang sudah menikah, dan yang terakhir itu fertilitas akan menurun apabila perbaikan ekonomi dan standar penduduk dinaikkan. Nah, untuk yang terakhir itu ada teori transisi demografi. Teori ini mengacu pada transisi dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi menuju tingkat kelahiran dan kematian yang rendah karena adanya perkembangan ekonomi dari pria industrial menjadi ekonomi yang terindustrialisasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan, salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.